Barang siapa tidak mengenal Tuhan, maka celaka dunia, celaka akhirat. Artinya apa? Kita tidak merasa mempunyai tanggungan membawa amanah, karena kadang mengaji seakan-akan ini jasad kita, tubuh kita sendiri. Lalu kita banyak nih berbuat semau kita sendiri, lalu memikirkan yang bukan, yang seharusnya tidak kita pikirkan. Kuncinya di situ. Mau tidur, bangun tidur, harus selalu ingat Allah, harus selalu bersyukur kepada Allah. Beringat nih bangun tidur kita pengen mandi, Tuhan mandikan. Kada terasa kita nih, siapa memandikan nih? Kalau kada ruh, kalau kada hayat, kada bisa ini mengambil air ini pakai gayung. Nah, nyatanya dimandikan. Kalau kada bisa, dimandikan bolak-balik. Keseharian kita harusnya bisa menjadikan introspeksi diri kita. Kada usah dicari Tuhan tuh udah ketemu, udah nampak nih kezohirannya melalui zat dan sifatnya kan kayak itu. Maksudnya jangan dicari lagi, rasai, mesrakan supaya selamat. Kayak itu, supaya kita timbul rasa cinta nih ya Allah. Makan disuapi, minum diminum. Ini kayak apa Tuhan nih kada cinta sama kita? Kitanya kada cinta sama Tuhan. Tuhan sayangnya lawan kita kada tahu-tahu sama Tuhan ini kayak apa? Itu maksudnya ya Allah. Pengen berjalan, Tuhan langkahkan kaki dijaga keseimbangan. Orang kalau sakit kepala bisa ambruk rubuh. Bersyukur nih, banyak bersyukur nih, nyaman hidup. Kada ada yang namanya susah kalau orang belajar ilmu ketuhanan, kada ada yang susah. Mau diberi kaya ya biasa aja, itu titipan. Sudah dijelaskan, baikkah, burukkah yang datang di kehidupan kita atas kehendak Tuhan. Asal kita ridho aja, ya Allah. Orang tuh maunya yang datang baik terus, nyaman terus. Yang datang uang terus, tambahi. Akhirnya apa? Timbulnya tamak, timbulnya rakus. Akhirnya timbul hati ini panjang angan. Akhirnya mencintai dunia, hubudnya. Akhirnya lupa Tuhannya. Akhirnya merasa inyak yang bisa berusaha. Mun kada begawi kada dapat uang nih. Merasa inyak yang begawi. Maka hakikatnya yang begawi, yang membantu kita mendapat uang itu ialah Tuhan juga. Mun kada beruh, kada bisa bergerak. Mun kada bernapas, dibungkus saya, dilipat. Ya itu. Kada boleh kita bermame, kada boleh kita nyumpahi, kada boleh kita bicara yang tidak baik. Hati pun kayak itu, kada boleh membatin orang. Di depannya kita tersenyum, di belakangnya celaka ini. Rigat itu namanya kotor. Maka barang siapa berbuat maksiat, maka hati kita akan tertutup satu titik, kegelapan. Kalau bertambah, gelap bujur hati ini, akhirnya mati. Kada tembus sinar hidayah atau sinar keimanan. Apalagi hidung, kada boleh lagi mencari kejelekan orang, kekurangan orang.
perhatikan dosa kita. Kita ini suruh mudah menyuruh orang tobat, istighfar, kita sendiri kada lupa, kada ingat dosa-dosa kita nang dahulu tuh nah. Mungkin kita durhaka sama orang tua kita, mungkin kita ada salah dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, masa kecil tuh nah, di sekolah, makan gorengan tuh 5, nah yang dibayar 2 aja. Kada ingat tuh nah dosa tuh nah. Malah sukanya mencari aib orang lah. Nah, hidung itu untuk pertanda sebetulnya. Jangan menghisap keburukan, kejelekan orang lain. Hisaplah keburukan, kejelekan dosamu sendiri supaya engkau itu bisa menyesali, bisa menangis, dan yang diharapkan bisa hijrah. Artinya tidak mengulangi lagi. Seseorang ketika menjalankan sebuah maksiat, menyesal lalu diulangi lagi, artinya akalnya sudah tipis. Kenapa sudah tipis? Karena sering melanggar apa yang Tuhan larang. Tuhan melarang tuh nah, sering dilanggar. Yang sering dilanggar manusia apa? Kufur terhadap sehat, kufur terhadap waktu yang luang. Manusia itu kalau diberi sehat semaunya, tidak ada rasa terima kasihnya dengan Tuhan. Karena kalau sakit, nah baru rasa sehat itu mahal jar. Kada bisa ditukar dengan uang. Tapi giliran diberi sehat, nah panjang angan, merasa hidup 1000 tahun lagi. Lalu kebanyakan ambisi, lupa mempersiapkan diri berpulang ke rahmatullah dengan husnul khotimah. Lupa tujuan hidup nih apa sih? Kita hidup tujuan utama untuk ibadah, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk mengumpulkan uang, bukan untuk menuruti kesenangan hawa nafsu kita, bukan kita untuk bersenang-senang dengan jabatan kita, keluarga kita, anak istri kita. Itu Tuhan sediakan untuk menemani kita supaya keimanan kita lebih kuat, bukan untuk melalaikan tujuan hidup kita. Banyak kan orang salah. Nah, seperti ini harusnya kita perbaiki. Lalu apalagi yang dibasuh? Yang dibasuh kalau muka tuh mata juga kena. Artinya janganlah mata ini kita pakai untuk menjadikan sebab kita terlalu berambisi dengan dunia. Secukupnya aja. Ya, secukupnya aja. Hari ini diberi sehat, hari ini diberi kenyang, diberi tempat berteduh, itu seakan-akan setengah dunia sudah diberikan kepada kita. Alhamdulillah secara zahir kita ucapkan, secara praktek kita harus menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terputus. 5 waktu jalankan, sholatul daim, terus harus dijalankan untuk menutup yang 5 waktu. Yang zahir taat kepada tuntunan sunnah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah zahirnya kita kerjakan karena wajib. Jangan sampai belajar makrifat lalu meninggalkan syariat. Ini ilmunya sebuku kalau kayak gini nih. Mau enaknya aja.
Ngakunya umat Nabi tapi 5 waktu ditinggalkan. Wah, ini salah. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Ngakunya makrifat tapi 5 waktunya kada dikerjakan. Koler jarnya. Kada merasa menyesal ketika meninggalkan 5 waktu. Kada ada penyesalan ini. Tadi duhurku ketinggalan. Asarku ketinggalan. Sholat itu wujud syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita kada sholat artinya kada bersyukur, kada mensyukuri hidup yang sudah diberikan Tuhan mulai dari pagi sampai detik ini. Kita hidup untuk apa? Itu pertanyaannya. Untuk bermain-main? Kada. Kita diciptakan bukan untuk bermain, bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersantai-santai. Kalau kita kada mengerti tujuan hidup kita, berarti hati kita ini terjangkit yang namanya penyakit. Berarti penyakit hatinya banyak. Sama Tuhan sudah kada ada takut-takutnya sudah. Lalu apa lagi? Telinga kita. Harusnya telinga itu untuk mendengarkan firman Tuhan supaya mendapatkan petunjuk yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk mendengarkan kejelekan orang. Ya. Lalu apa lagi? Dibasuh kepala kita, diberi akal, diberi pikiran, supaya merenung, supaya tapakur dengan kebesaran Tuhan. Bukankah jasad ini sebagai amanah? Nanti dikemanakan amanah ini? Tanggung jawabnya. Kita merasa enggak? Kita ini menanggung amanah dari Tuhan. Amanahnya apa? Sirnya rahasia. Rahasianya di mana? Zat dan sifat. Loh, lah kita kok masih semaunya membawa badan ke tempat maksiat, membawa badan untuk terus mencari hiburan. Berarti ini ada masalah dengan hati kita. Ketika sendiri merasa kesepian, lalu mencari hiburan. Berarti kada nyaman dengan Tuhannya, merasa sendiri. Nah, ini berarti hatinya kan bermasalah. Bermasalah kenapa? Artinya ada penyakit hati yang harus diperiksa. Gitu? Kalau jantung koroner aja bingung, berobat ke dokter menghabiskan jutaan. Yang penting selamat ya. Berarti mati itu dia mati ketakutan karena takut disiksa Tuhan. Berarti kada ada bekalnya, ada sangunya. Belum mendapatkan, belum merasakan cintanya Allah, belum merasakan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya ini hatinya sakit kada diperhatikan. Bukankah ke majelis ini untuk mengobati hati? Datang ke majelis hatinya supaya sehat. Artinya sehat ini supaya kita setiap detik merasakan diperhatikan Tuhan. Setiap detik merasakan dibersamai Tuhan. Setiap detik merasa dilihat Tuhan. Takutnya masa kalau di kantor aja, kalau ada CCTV. Maling itu takutnya sama CCTV. Nah, Tuhan ini maha melihat kemanapun engkau menghadapkan wajahmu. Artinya kita diliputi. Nah, di situ kita ada timbul rasa takut, rasa was-was, rasa khawatir. Kayak apa? Nah, kayak gini. Kayak apa kira-kira ridho kada Tuhan nih. Nah, waktu luang tuh bermusikan. Waktu luang tuh main catur. Waktu luang itu melamun kemana-mana kah pikiran.
Sholat berdiri ini nah, jasadnya ikhlas menjalankan syariat, tapi angan-angannya kemana-mana. Berarti kada sidik, kada jujur. Sholat Allahu Akbar. Ya Allah, ini beras di rumah tinggal sedikit nih. Ya Allah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.